Selamat pagi anak-anak Miss kelas 5B. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke baik, terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah berdoa. Oke, Miss mau review lagi pembelajaran IPS kita subtema 1 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, iya kan? Iya. Apa itu kegiatan ekonomi, Nak? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Nah, ada dua kegiatan ekonomi yang kita pelajari kemarin. Ada kegiatan apa? Konsumsi, ada kegiatan produksi, ya. Nah, apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan di mana kita memakai barang-barang hasil apa? Hasil produksi, ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Konsumen, ya. Nah, kemudian apa itu produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, ya. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen, ya. Nah, oke. Di subtema 2, kita mau belajar tentang usaha yang dikelola secara perorangan atau sendiri dan kelompok, ya. Nah, berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok, ya. Nah, jadi ingat, usaha ekonomi bukan kegiatan, ya. Kalau kegiatan tadi konsumsi dan produksi, ya. Kalau usaha ini yang dikelola sendiri, ada yang dikelola secara berkelompok. Oke. Selanjutnya, ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ya. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ini yang mau kita bahas pertama. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan, yaitu sebagai berikut. Ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, semua keuntungan dinikmati sendiri. Rahasia perusahaan lebih terjamin. Pemilik usaha dapat mengambil keputusan dengan cepat. Ya, kemudian kelemahannya, kemampuan dan modal terbatas, keseimbangan usaha kurang terjamin, tanggung jawab dan risiko ditanggung sendiri, ya. Nah, contohnya nih kita buka usaha apa ya dibilangnya? Keripik gitu ya, keripik. Nah, usaha yang kecil ya. Nah, itu keuntungannya kita nikmati apa? Kita nikmati sendiri ya. Nah, kemudian apa? Rahasianya lebih apa? Lebih terjamin. Mau kita modalnya itu satu bungkus keripik itu 500, kita jual 1000 ke orang, kan kita yang tahu, ya kan? Nah, karena yang buka itu atau yang menjalankan itu kita sendiri, ya. Nah, kemudian pemilik usaha dapat mengambil keputusan dengan cepat, nggak perlu berunding lagi sama orang lain, ya. Nah, kemudian kelemahannya, kemampuan dan modal terbatas, ya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang sama orang tambahin dong modalku gini, karena itu milik kita sendiri. Oke, kita bisa minjem sama orang lain, tapi kalau kita pinjam pun sama orang lain, utang itu kita sendiri yang apa? Yang menutupi, ya.
Nah, kemudian keseimbangan usaha kurang terjamin. Lalu tanggung jawab dan resiko ditanggung sendiri ya. Nah, jadi mau sedikit peminatnya atau memasaknya kurang ini, itu kita yang tanggung sendiri ya. Nah, baik. Contoh usaha ekonomi perorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa ya. Jadi inilah contoh usaha ekonomi perorangan ya. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Usaha pertanian. Usaha dalam bidang pertanian biasanya ada di pedesaan. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas ya. Nah, jadi kalau petani ketika dia memiliki lahan ya, nah, dia akan mengolah lahannya ini. Oke, contohnya dia mau menanam jagung ya kan. Nah, kalau menanam jagung harus ada bibitnya dong. Nah, supaya jagungnya itu nanti bagus, mereka harus beli bibit jagung yang apa, yang bagus ya. Kalau bibit jagungnya yang bagus itu yang pastinya agak mahal dong ya kan. Nah, jadi mereka harus beli bibit jagung itu pakai uang mereka sendiri. Nah, kemudian nggak itu aja. Nah, jagung ini juga harus dirawat dengan cara apa, dikasih racun ya, racun untuk hama gitu ya. Nah, kemudian diberikan juga pupuk ya, supaya apa? Supaya jagungnya tumbuh dengan baik ya, atau subur ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya jagungnya udah siap dipanen, nah pasti mereka harus mencari pekerja ya, pekerja untuk memanen jagung itu ya. Nah, jadi itu semuanya mereka modali sendiri ya kan. Nah, beli bibitnya, beli racunnya, beli pupuknya, dan upah untuk memanen atau menanam jagung tersebut itu mereka modali sendiri. Nah, jadi ketika mereka panen kan ada hasilnya ya kan. Nah, hasilnya itu mereka nikmati sendiri ya. Dan kalaupun contohnya hasilnya itu apa namanya, lebih besar pengeluaran atau lebih besar keuntungan gitu ya. Nah, itu mereka tanggung sendiri ya. Nah, karena itu usaha yang dikelola sendiri ya. Nah, oke, selanjutnya usaha industri kecil ya. Nah, industri kecil biasanya dapat berupa industri rumah tangga. Nah, industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan atau mebel, meja, kursi, dan lemari. Industri keramik dan kerajinan anyaman. Ya, jadi mereka ini menghasilkan sebuah apa? Sebuah barang melalui keterampilan mereka, ya. Melalui keterampilan mereka. Contohnya nih, ini mengukir kayu gitu kan, mereka bentuk kayu. Nah, ini juga merupakan apa namanya, usaha sendiri ya, atau perorangan ya. Nah, jadi mau yang diukirnya ini laku atau enggak laku, banyak atau tidak banyak peminatnya, ya ini resiko mereka gitu ya. Nah, selanjutnya ada usaha perdagangan ya. Nah, usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan atau jualan ya, berdagang. Dalam usaha kecil sampai menengah, contoh seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak, pasar, dan pedagang hasil bumi. Ya, jadi mereka yang berdagang ini, contohnya tuh kita lihat di gambar tuh, jual sayur ya. Nah, untuk membeli sayur mereka apa? Beli pakai uang mereka sendiri gitu kan. Nah, mau mereka beli tadi itu sayur buncis 5.000,
mereka jual 7.000, itu mereka yang tahu, iya kan? Mau berapa dibeli sayurnya, dijual berapa, mereka yang tahu. Nah, bisa mereka naikkan berapa ribu, itu ya keuntungan bagi mereka ya. Nah, kemudian kalau sayur itu nggak laku, namanya juga sayur, ya kan? Mana bisa lama-lama kita tahan. Nah, itu menjadi resiko mereka, ya. Nah, selanjutnya usaha jasa, ya. Usaha jasa. Nah, baik. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain seperti usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijat. Ya. Nah, jadi ingat, usaha jasa ini memang banyak ditemui di sekitar kita. Nah, kemudian usaha jasa ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Jadi menghasilkan jasa, ya. Nah, usaha jasa ini adalah jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, jadi contohnya kita mau pergi ke salon, kita mau pangkas rambut. Ketika rambut kita dipangkas, kita bayar kan? Yang kita bayar apanya? Yang kita bayar rambutnya? Enggak kan? Yang kita bayar adalah jasanya. Karena udah memangkas rambut kita, ya. Nah, contohnya lagi bengkel. Kita punya motor nih. Motor kita rusak. Kita mau memperbaiki motor ini ke bengkel. Kita bawa motor ini ke bengkel. Kemudian mereka perbaiki motor kita ini. Nah, ketika mereka perbaiki motor kita ini, kita bayar dong. Yang kita bayar apanya? Jasanya, ya. Jasa karena sudah memperbaiki apa? Motor kita, ya. Nah, jadi itulah usaha jasa. Oke, selanjutnya usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jadi tadi sudah usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Sekarang kita bahas usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok, ya. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola bersama-sama antara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama persekutuan komanditer atau Commanditer Vereniging, ya, atau singkatannya adalah CV. Nah, jadi ini biasa nih CV. Kalau kalian lihat di jalan-jalan itu ada CV, contohnya Rian Motor, CV Kayu Jati atau nah, inilah apanya? Singkatannya, ya. Nah, Commanditer Vereniging. Nah, atau persekutuan komanditer, ya. Nah, di sini memiliki anggota aktif atau berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pembelian modal usaha. Contohnya ada Civilian atau CV Kayu Jatiluhur. Nah, jadi di CV ini ada anggota yang aktif. Anggota yang aktif itu dia yang bergerak di perusahaan itu untuk menjalankan perusahaan itu, ya. Nah, kemudian ada yang pasif. Anggota pasif ini bertanggung jawab dalam memberikan modal usaha, ya. Nah, jadi mereka memberi uang untuk menjalankan usaha tersebut, tapi mereka enggak bergerak atau enggak bekerja untuk menjalankan usaha tersebut. Mereka hanya memberikan uang saja, ya. Nah, jadi ingat, ada yang aktif, ada juga yang apa? Yang pasif, ya. Oke, selanjutnya ada persekutuan firma atau singkatannya FA, ya. Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, ya. 2 orang atau lebih, ya. Nah, di situ misalnya salah ketik, ya. Nah, biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal, ya. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama, ya. Jadi firma ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan apa? Antara 2 orang atau lebih, ya. Nah,
Jadi orang-orang yang mendirikan firma ini harus sudah saling apa? Sudah saling kenal ya. Nah, semua tanggung jawab, semua resiko itu dia apa? Harus eh, ditanggung secara bersama-sama ya. Nah, bukan hanya satu orang, tapi bersama-sama. Siapa saja yang apa? Yang ikut menjalankan usaha tersebut ya. Nah, kemudian ada perseroan terbatas atau PT ya. Jadi PT ini banyak nih biasa kalau kalian lihat ya. Nah, jadi PT ini singkatannya adalah perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas atau PT. Ingat ya, Nak ya. Nah, PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan ya. Nah, jadi contohnya PT ini ada PT Pembangunan Jaya ya. Nah, kalau kalian lihat lagi pokoknya kalian lihat-lihat aja lah PT, namanya PT. Oh, PT apa yang kalian tahu ya? Nah, baik. Selanjutnya koperasi. Ya. Koperasi adalah usaha bersama ya dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi produksi ya. Nah, jadi di sini ada kerjasama apa? Kerjasama saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya ya. Nah, jadi koperasi ini merupakan usaha yang apa? Yang dibangun atau dibentuk secara berkelompok ya. Nah, selanjutnya ada badan usaha milik negara. Nah, atau singkatannya BUMN ya, BUMN. Badan usaha milik negara ya. Nah, BUMN ini adalah ekonomi yang dimiliki oleh negara ya. Nah, badan usaha ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perusahaan dan wahana pembangunan. Nah, BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara, ya. Nah, jadi BUMN ini contohnya seperti Pertamina, ya. Nah, itu kan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia kan? Iya. Kemudian seperti beberapa bank ya, ada juga milik BUMN ya. Oke. Selanjutnya ada 3 bentuk perusahaan negara. Yang pertama, perusahaan jawatan atau singkatannya adalah Perjan. Perjan merupakan salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara ya. Nah, contohnya Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Sardigito ya. Kemudian ada perusahaan umum atau singkatannya adalah Perum ya. Nah, Perum merupakan perusahaan yang semua modalnya dimiliki negara dengan tujuan melayani masyarakat. Kemudian ada perusahaan perseroan ya atau persero. Perseroan merupakan badan usaha yang modalnya terdiri atas gabungan pemerintah dan swasta.
Contohnya PLN, Jasa Raharja, Balai Pustaka, atau Telkom ya. Nah, kemudian Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS ya. Ini tidak dapat mengelola sumber daya yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya perusahaan kendaraan Toyota atau Astra ya. Itu contoh badan usaha milik swasta. Kemudian ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha nirlaba, artinya tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada perusahaan daerah. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena semua modalnya berasal dari daerah. Nah, ini perusahaan daerah ini turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja. Oke, ini ada tugas kalian ya. Tugasnya IPS, jelaskan perbedaan usaha ekonomi yang berdasarkan pengelolanya. Kemudian, sebutkan contoh usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 bentuk perusahaan negara. Dikerjakan di buku tulis IPS ya. Dan catat ya. Kalian mencatat yang ini. Slide pertama, slide kedua ya. Slide pertama, slide kedua. Yang ini kalian catat. Kemudian ini juga kalian catat ya. Nah, slide pertama, slide kedua. Kemudian slide ketiga juga ya. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Berarti ini, kemudian ini, kemudian ini ya. Slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Oke, selanjutnya gak usah semua nak ya. Nah, ini usaha ekonomi yang dikelola kelompok ya. Nah, ini yang apa, yang CV, FA, PT, koperasi, BUMN, ini kalian catat ya nak ya. Sampai sini aja lah ya. Oke. Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah ya. Kalian catat dari sini, dari slide 8, slide 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi slide 1, slide 2, slide 3, kemudian slide 8, slide 9, 10, 11, 12, 13. Oke? Oke. Dicatat ya nak ya. Kemudian PR-nya kalian kerjakan, tapi nggak usah dikirim, nggak usah difoto ya. Nanti waktu ngumpulkan LKS di situ aja kalian kumpulkan juga catatan IPS sama tugasnya ini ya. Oke, selamat mengerjakan semua anak-anakku. Terima kasih sudah menonton videonya. Tuhan memberkati.